Halo, bertemu kembali dengan saya Berniadi Mobala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perancangan transportasi gas alam. Nah, dalam membahas topik ini saya akan membuat sebuah demonstrasi perhitungan desain, gitu ya. Dan ini saya rancang sebagai template untuk mengerjakan tugas besar 2. Nah, jadi kita akan mengambil sebuah kasus, yaitu pembangkit listrik tenaga diesel di daerah Gilimanuk ya. Ya, ini hendak dikonversi menjadi pembangkit listrik tenaga gas dengan mengganti mesin diesel menjadi gas engine. Oke. Gas direncanakan disuplai dari terminal lepas pantai yang dilengkapi dengan floating storage unit dan floating regasification unit, FSU dan FRU. Dengan demikian dibutuhkan perencanaan rute jalur pipa dari terminal lepas pantai ke pembangkit. Nah, lokasi pembangkit ada di sini ya, ditunjukkan di peta Google Earth. Lalu kemudian lokasi terminal katakanlah ada di sini. Nah, kita harus membuat perencanaan rute pipa dari terminal lepas pantai ini kemudian menuju ke pembangkit. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa kondisi ya. Di sini ada pemukiman yang cukup padat. Lalu kemudian di sini ada hutan lindung ya. Ini milik Taman Nasional Bali Barat. Oke. Nah, dalam perhitungan ini kita akan mengasumsikan bahwa gas alam ini dapat dimodelkan sebagai gas ideal. Oke. Lalu kemudian ini data-data pembangkit ya. Kita masukkan ke dalam variabel, lalu tabelnya ada di bawah. Jadi kapasitas terpasang pembangkitnya 130 MW, spesifik gas konsumsinya 0,011907 MMBTU per kWh, lalu gas heating value-nya 996,49 BTU per SCF, massa jenis gas pada kondisi standar 0,747 kg per meter kubik, lalu kemudian massa molar gas alamnya 17,61 kg per kilomol, lalu spesifik heat ratio 1,291. Oke, konstan pressure specific heat atau CP, kapasitas panas pada tekanan konstan 2096 Joule per kilogram Kelvin. Lalu konstan volume specific heat-nya CV 1623,548 Joule per kilogram Kelvin. Individual gas konstan R, jadi ini adalah konstanta gas universal 8,3314 sekian dibagi dengan molecular weight, hasilnya adalah 472,144. Nah, dalam perhitungan itu kita perlu perhatikan bahwa molecular weight ini satuannya adalah kilogram per kilomol. Ini harus diubah dulu menjadi kilogram per mol. Jadi ini harus dibagi dengan 1000, oke? Jadi ini konstanta gas universalnya 8,3144 sekian dibagi molecular weight dibagi 1000. Nah, sehingga kita peroleh individual gas konstannya 472,144 Joule per kilogram Kelvin. Oke. Nah, ini mengapa perlu dibagi 1000? Karena konstanta gas universal ini satuannya adalah per mol, gitu, bukan per kilomol. Oke. Lalu kemudian viskositas dinamik 1,2194 kali 10 pangkat min 5 Pascal second. Jadi ini adalah kondisi dasar dari instalasi gasnya. Oke, dan sifat-sifat gasnya maksud saya. Oke. Nah, kemudian tingkat keadaan gas di inlet kompresor dan outlet jalur pipa seperti ini ya. Jadi di inlet kompresor ini gasnya berasal dari sistem regasifikasi. Jadi temperaturnya kurang lebih sekitar 0 derajat gitu ya dan tekanannya 1 atmosfer. Katakanlah seperti itu. Oke, 0 derajat, 1,013 bar absolut atau 0 bar gauge gitu ya. Nah, sedangkan di outlet ini tingkat keadaan yang diharapkan ya sebagai kondisi bahan bakar masuk ke dalam gas engine. Jadi temperaturnya itu 20 derajat Celcius, tekanannya 11,013 bar absolut atau 10 bar gauge. Oke, jadi ini adalah tingkat keadaan yang diharapkan sebelum gasnya masuk ke dalam engine. Oke. Nah, selanjutnya untuk standar input yang kita gunakan, kita akan gunakan ISO 13703 Petroleum and Natural Gas Industry Design and Installation of Piping System on Offshore Platform, first edition tahun 2000, Norwegian Oil Industry Association, NORSOK P001 Process Design,
edisi kelima 2016, lalu ASME B318 ya, Gas Transmission and Distribution Piping System, lalu surat keputusan Mentamben nomor 300 tahun 97 mengenai keselamatan kerja pipa penyalur minyak dan gas bumi. Oke, ini adalah acuan-acuan yang akan kita gunakan dalam menentukan kecepatan gas, diameter pipa, dan rute gas. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan kebutuhan suplai gas. Jadi berapa laju aliran gas yang dibutuhkan oleh pembangkit berkapasitas 130 MW ini, maka kita akan coba tentukan di sini berdasarkan sifat-sifat gas yang sudah kita tulis di sini. Oke. Ya, kita lanjutkan. Oke. Jadi kita masuk ke perhitungan kebutuhan suplai gas. Nah, kebutuhan debit suplai gas untuk menghasilkan 130 MW ya, itu dapat kita tentukan dengan formula seperti ini. Jadi ini adalah daya terpasang dalam satuan megawatt. Lalu kemudian kita kalikan dengan 1000 konstanta ya, ini konversi kilowatt dari megawatt ke kilowatt. Lalu kemudian kita lakukan konversi lagi 1 ya, kilojoule per second per kilowatt. Oke. Lalu kita kalikan 3.600 detik per jam. Oke, lalu kemudian kita kalikan 24 jam per hari. Jadi dengan demikian kita akan peroleh besarnya energi yang dihasilkan dalam satu hari. Oke, dalam satuan kilojoule. Jadi nanti satuannya kilowatt hilang, megawatt hilang, detiknya hilang, harinya juga hilang atas bawah. Satuannya ini nanti adalah sampai di sini kilojoule per day. Oke. Lalu kemudian kita konversi kilojoule per day ini menjadi kWh, kilowatt hour. Jadi 1 kilowatt hour itu sama dengan 3.600 kilojoule. Jadi ini kita kalikan 1 per 3.600. Oke. Nanti sampai sini satuannya adalah kilowatt hour. Jadi seperti itu. Lalu ini kita kalikan specific gas consumption. Di sini tadi sudah kita tulis specific gas consumption. Specific gas consumption ini adalah kebutuhan gas untuk menghasilkan 1 unit energi. Jadi kalau specific gas consumption ini 0,011907 MMBTU per kWh, artinya untuk menghasilkan 1 kWh itu dibutuhkan 0,011907 MMBTU. Oke. Lalu kemudian kita balik lagi ya. Lalu kemudian dibagi dengan nilai heating value-nya. Heating value ini adalah nilai panas atau kalor yang dimiliki oleh 1 unit volume gas. Oke. Jadi kalau kita lihat di tabel ini heating value-nya adalah 996,49 BTU per SCF. SCF ini standar kubik feet. Jadi dalam satu standar kubik feet volume gas dia bisa menghasilkan energi sebesar 996,49 BTU. Nah, dengan demikian ini kita bagi dengan nilai heating value-nya satuannya seper-HV, satuannya dibalik menjadi SCF per BTU. Nah, dari sini nanti BTU-nya hilang gitu ya. kWh-nya hilang, kilojoule-nya hilang, D-nya masih ada, MM-nya masih ada ya. Ini karena ini BTU, MMBTU dibagi BTU. MMBTU ini adalah million British thermal unit dibagi dengan British thermal unit, millionnya masih ada. Nah, ini akan pindah ke sini menjadi MMSCF, million standard cubic feet per day, atau MMSCFD. Oke. Nah, lalu kemudian kita bisa tentukan laju aliran massa dari debit standar ini dengan cara kita kalikan dengan rho standarnya atau massa jenis standar pada kondisi standar kilogram per meter kubik. Lalu meter kubik kita ubah menjadi feet kubik dengan dibagi 35,315 meter kubik per feet kubik. Lalu ini kita kalikan dengan MMS CFD atau million metric standard cubic feet per day. Jadi kubik feet-nya hilang, ini nanti tinggal kilogram per day. Oke. Nah, kemudian MMSCF ini kita
millionnya kita uraikan ya di sini 10 pangkat 6. Oke, jadi ini nanti menjadi SCF per D dibagi mmSCFD. Jadi ini standar kubik feet, oke ya. Millionnya kita uraikan, lalu kita bagi karena ini per D, kita bagi dengan 24 jam per hari gitu ya. Jadi satu hari per hour gitu, satu hari 24 jam, oke. Sehingga nanti kita dapatkan kilogram per jam, lalu kita bagi dengan 3.600 jam per detik, oke ya. Seper 3.600 jam per detik, oke. Sehingga kita dapatkan satuan M dotnya nanti kilogram per second. Nah, perhitungannya kita lakukan di sini ya untuk debit dalam kondisi standar dan laju aliran massa. Nah, setelah kita hitung, kita peroleh bahwa laju aliran volumetriknya dalam kondisi adalah 37,28 mmSCFD, M dotnya 9,127 kg per second. Jadi ini laju aliran gas yang dibutuhkan agar pembangkitnya bisa menghasilkan daya sesuai dengan kapasitas terpasang 130 megawatt. Oke, lalu kemudian sebelum kita lanjutkan ya, nanti untuk pengerjaan tugas Anda bisa mencari pembangkit tenaga diesel yang dimiliki oleh PLN atau dimiliki oleh perusahaan yang lain yang kira-kira dekat dengan lautan. Lalu kemudian diskenariokan sama, disuplai gasnya dari offshore sehingga kita bisa nanti lakukan pemilihan rute gas dan perhitungan tingkat keadaan ya, tekanan dan temperatur gasnya. Nah, salah satu dokumen sumber yang bisa digunakan ini adalah Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik milik PLN (RUPTL). Oke, kalau kita kontrol F misalkan searching PLTD, ya nanti akan ada data-data lokasi pembangkit listrik tenaga diesel yang dimiliki oleh PLN seperti itu. Ya, ini masih data-data yang umum, ya. Sebentar, LMH, ya, belum ya. Ya, ini masih data-data umum, jumlahnya belum menunjukkan lokasi. Ya, kita bisa setting terus ya. Ya, ya ini misalkan ini di daerah Aceh ya. Ini ada PLTD Lueng Bata atau PLTD Cotrueng gitu. Jadi ada kapasitas terpasangnya berapa megawatt. Oke. Nah, misal ini PLTD Lok Semawe gitu ya atau Biren gitu ya. Nah, ini kita bisa search di Google Map ya. Oke. Misal atau di Google Earth. Oke. Ya, misal seperti ini. Eh, ya, kita bisa searching ya. PLTD misal Lok Semawe ini ya. Ya, ini. Ya, ini misalkan ada PLTMG Arun seperti ini ya. Ini kan cukup dekat lokasinya dengan laut, jadi kita bisa skenariokan gitu disuplai bahan bakarnya dari laut. Nah, ini juga yang satu lagi PLTD Cotrueng ini sangat dekat, cukup dekat dengan laut. Tapi mungkin yang sini lautnya agak dangkal, jadi mungkin nanti bisa diskenariokan agak ke dalam gitu ya pipanya. Seperti itu. Oke, ini cara pemilihan ya, kita gunakan Google Earth dan data dari RUPTL PLN. Oke. Ya, ya, seperti itu ya. Nanti silakan dirujuk untuk memilih PLTD mana yang akan coba dikonversi menjadi
PLTG atau menjadi pembangkit listrik tenaga gas. Oke. Ya, ini sebenarnya kebanyak yang kapasitas terpaksanya tidak terlalu besar ya, jadi nanti bisa menyesuaikan. Oke. Ya, kita kembali ke perhitungan, oke. Jadi kita tadi sudah menghitung kebutuhan gas. Nah, selanjutnya setelah kita hitung berapa kebutuhan gas, kita bisa masuk ke penentuan diameter pipa atau line sizing. Jadi ada beberapa kriteria untuk pipa gas. Yang pertama adalah kriteria yang ditetapkan oleh ASME B31.8. ASME B31.8 menyatakan bahwa di section ini 841.1.9 bahwa kecepatan gas di dalam pipa tidak boleh lebih dari 100 feet per detik atau 30 meter per second pada kondisi puncak. Oke, kecepatan yang lebih rendah direkomendasikan. Kecepatan gas yang tinggi dalam perpipaan meningkatkan turbulensi dan pressure drop dan berkontribusi pada sound pressure level, jadi noise gitu ya. Jadi nanti aliran itu akan menimbulkan suara atau noise yang bisa mengganggu gitu ya, aerodynamic noise yang bisa menjadi polusi suara. Nah, secara internal kecepatan yang terlalu tinggi bisa menyebabkan erosi. Nah, oke. Jadi syarat ASME maksimum 30 meter per second. Nah, di sisi lain ada kriteria Norsok P001, dia menetapkan kriteria kecepatan maksimumnya 175, oke, kali 1 per rho pangkat 0,43. Jadi Vmax-nya ini adalah kecepatan gas maksimum dalam meter per second, rho-nya massa jenis dalam kilogram per meter kubik. Oke, lalu ISO 13703 untuk gas dia menetapkan kriteria di section 541 gitu ya. Single phase gas line should be sized so that the resulting end pressure is high enough to satisfy the requirements of the next piece of equipment. Jadi ini line sizing itu pada utamanya itu harus melihat pada kebutuhan equipment yang ada di hilir gitu ya, di downstream. Nah, excessive noise may result from restriction such as control valves, orifice, etc. or from velocities exceeding 25 meter per second. Jadi dia menetapkan kriteria kecepatan maksimum ini 25 meter per second. Oke, untuk menghindari noise juga yang excessive noise ya, sama sebenarnya kriterianya dengan ASME. However, the velocity of 25 meter per second should not be interpreted as absolute criteria. Jadi 25 meter per second ini tidak boleh dipandang sebagai kriteria absolut gitu. Wah, kalau melebihi benar-benar nggak boleh, tidak. Nah, apabila ada analisis yang bisa menunjukkan bahwa meskipun lebih dari 25 meter per second, itu noise-nya tidak melewati ambang batas, ini masih diperbolehkan. Oke. Nah, jadi catatan ya, sebenarnya di dalam prakteknya ini nanti kriteria yang digunakan ini, harus dirundingkan antara, kontraktor dengan, owner begitu ya. Jadi mana kriteria yang, dapat diterima oleh kedua belah pihak, karena ini nanti menyangkut biaya proyek gitu ya, atau anggaran anggaran pekerjaan. Oke. Nah, dalam, perhitungan ini kita akan coba, analisis ketiga kriteria tersebut untuk kasus yang kita hadapi sekarang. Jadi untuk menetapkan kecepatan maksimum versi Norsok, kita harus hitung dulu rho-nya, oke. Jadi rho-nya ini kita gunakan, density di outlet pipa, oke ya. Karena kalau kita lihat nanti, aliran fluidanya kan makin lama makin cepat gitu ya. Karena kalau kita lihat berdasarkan, teori aliran adiabatik dalam pipa, semakin ke hilir nanti semakin mendekati, Mach number sama dengan 1 atau mendekati kondisi sonik. Jadi, kecepatannya makin tinggi. Jadi kita akan gunakan patokan di outlet. Kalau di outlet sudah memenuhi, insya Allah yang di inlet aman gitu ya. Nah, jadi, Vmax-nya ini untuk keluar pipa kita hitung density-nya dulu, lalu kita hitung berdasarkan formula tadi. Sebagai pembanding kita juga akan gunakan density di keluar kompresor gitu ya. Sorry, density dimasuk kompresor. Nah, setelah kita hitung kita dapatkan seperti ini. Oh, ini in kompresor, Pak. In oke. Nah, dari sini terlihat bahwa,
Di inlet kompresor ini kecepatannya bisa tinggi ya 194,15 meter per second, sementara di outlet pipa ini kecepatannya 71,733 meter per second kecepatan maksimumnya. Nah, kalau kita lihat berarti apa? ISO 13703 dan ASME B318 itu lebih ketat. Oke, karena nilai kecepatan maksimumnya lebih rendah. Jadi untuk perhitungan ini kita coba pakai kriteria ISO 13703 itu 25 meter per second. Jadi kita tetapkan Vmax-nya ini 25 meter per second. Oke. Nah, lalu kemudian kita lakukan penentuan diameter pipa, diameter internal pipa, ya. Lalu kemudian kita hitung dulu debit pada kondisi aktual, oke, yang bisa kita peroleh dari formula ini m dot rho kali Q, lalu Q-nya ini m dot rho, lalu kemudian diameter pipanya dapat kita hitung dari formula ini. Nah, Vmax adalah kecepatan maksimum yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, dari sini kita peroleh dari perhitungan debit gas di outlet pipa ini 1,147 meter kubik per second. Diameter pipa minimumnya ini 24,2 atau 9,5 inch. Nah, dengan demikian kita pilih diameter pipanya sebesar 10 inch begitu ya. Nah, kita cek lagi kecepatannya, oke, menggunakan formula sederhana seperti ini ya. P sama dengan M dot dibagi rho kali A. Nah, kita peroleh kecepatan gas di outlet ini 22,638 meter per second. Oke. Jadi dari sini kita tahu bahwa di outlet ini kecepatan masih cukup tinggi gitu ya. Dan masih aman di bawah ambang batas yang ditetapkan oleh ISO 13703. Oke. Lalu kemudian kita melakukan pemilihan rute pipa. Nah, kriteria penentuan rute pipa ini ditetapkan oleh Kepmen Tamben nomor 300 2007, oke. Jadi pertama ketentuan pipa penyalur dan pipa transmisi. Jadi penggelaran pipa penyalur baik di darat maupun di laut dilakukan dengan cara ditanam atau diletakkan di permukaan tanah. Pipa transmisi gas dan pipa induk yang digelar di daratan wajib ditanam dengan kedalaman minimum 1 meter dari permukaan tanah. Jadi pipa kalau digelar di darat, ditarik di darat ini harus dipendam di bawah tanah sekitar 1 meter. Oke. Nah, desain, konstruksi, dan klasifikasi lokasi penggelaran pipa penyalur wajib memenuhi standar pertambangan migas yang ditetapkan oleh Menteri. Oke. Lalu kemudian ketentuan hak lintas atau right of way pipa. Pengusaha wajib menyediakan tanah untuk tempat digelarnya pipa penyalur dan ruang untuk hak lintas pipa atau right of way, serta memenuhi ketentuan jarak minimum. Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada poin 1 dapat dilakukan pengusaha dengan cara membeli, membebaskan, menyewa, atau mendapatkan izin dari instansi pemerintah, badan hukum, atau perorangan. Oke, pemegang hak atas tanah yang telah memberikan hak lintas pipa atau right of way dilarang menghalang-halangi pengusaha dalam pelaksanaan penggelaran, operasi, dan pemeliharaan pipa penyalur. Nah, kemudian ketentuan instalasi pipa gas. Ini adalah klasifikasi lokasi kelas 1, 2, 3, 4. Ini ada data syarat jumlah bangunannya. Jadi kelas 1 ini 0 sampai dengan 10 bangunan dalam jarak sepanjang 1,6 kilometer. Oke. Lalu 10 lebih kelas 2 ini 10 sampai dengan 46, kelas 3 ini lebih dari 46, kelas 4 lebih dari 46 dan ada bangunan bertingkat. Kondisi lokasinya kelas 1 ini hutan, gunung, laut, tanah lapang. Kelas 2 tanah pertanian perkampungan, kelas 3 ini pasar perkampungan kota kecil, kelas 4 ini hunian padat kota besar dan lokasi jaringan kabel. Nah, ini adalah tabel jarak minimum yang disyaratkan oleh Kementamben nomor 300 tahun 97. Oke, jadi ini adalah diameter pipanya dalam inch, lalu ini tekanannya dalam bar, 4 sampai 16, 16 sampai 50, 50 sampai 100 bar. Oke. Nah, untuk tekanan 4 sampai 16 bar ini jaraknya 2 meter jarak minimumnya. Oke, ini dengan pipa 2 sampai 10 inch. Lalu kemudian untuk tekanan 16 sampai 50 bar, oke, ini pipanya dengan diameter 8 sampai 48 inch, jaraknya ini 3 sampai 7 meter. Ya. Lalu kemudian untuk tekanan yang lebih besar, ini jaraknya 3 sampai 7,5 meter tergantung dari diameter pipa yang digunakan. Oke. Nah, ini adalah ketentuan-ketentuan untuk klasifikasi lokasi, oke.
Lalu kemudian kita akan coba analisa rute pipa, dari yang tersedia begitu ya, dari, terminal sampai ke pembangkit. Kalau kita lihat, tekanan yang pipa yang digunakan 10 inch dan tekanannya 11, 1 bar absolut, maka sesuai dengan tabel ini digunakan jarak, 2 meter, oke ya. Jadi sebenarnya, kalau kondisinya seperti ini melewati, pemukiman asalkan nanti ada jarak 2 meter yang aman dari pipa gas ya, ini boleh digunakan. Namun demikian, di kalau melewati pemukiman ini nanti ada aspek-aspek sosial yang harus diperhatikan gitu ya. Karena ini kan, terkait dengan persepsi resiko dari masyarakat yang tinggal di sekitar jalur gas. Nah, lebih aman apabila jalur gasnya tetap berusaha untuk menjauh dari pemukiman, jadi memutar seperti ini, lalu kemudian coba masuk ke pembangkit dari arah sini. Nah, ini juga di kasus ini, hutan ini merupakan, tantangan perizinan tersendiri karena kalau kita lihat nanti di Google Earth, ini masuk ke, kawasan konservasi yaitu Taman Nasional Bali Barat gitu. Jadi ada perizinan dari instansi pemerintah yang dibutuhkan, oke, dan mungkin nanti konstruksinya harus juga memperhatikan, peruntukan dari, hutan lindung yang ada di sini. Oke. Jadi, rute yang paling aman kita ambil memutari pemukiman seperti ini, lalu kemudian dia masuk ke dalam, pembangkit. Jadi untuk bisa memenuhi kriteria jarak minimum tadi dan, meminimalkan, kerumitan perizinan, gitu ya. Nah, pada praktek engineering yang real gitu ya, ini nanti kita harus membuat, beberapa alternatif jalur dan masing-masing jalur nanti harus kita evaluasi menggunakan pembobotan gitu ya. Nah, kalau kita lihat, ukurannya, jadi kita misalkan bagi beberapa segmen ya, ini segmen 1, segmen 2, segmen 3, 4, 5, dan 6. Ini kalau kita lihat, jumlah jaraknya seperti ini, jarak totalnya sekitar 1.788,6 meter. Oke, jadi pipanya sekitar 2 kilometer kurang sedikit. Nah, lalu kemudian, kita tentukan, pilih material pipa dan kekasaran absolut, oke. Kita akan gunakan carbon steel pipe non corroded ya, karena, kita anggap bahwa gasnya bersih. Kekasaran absolutnya 0,05 milimeter, oke. Nah, kita masukkan ke sini seperti ini ya, pilihan kita, lalu nanti epsilon ini kita gunakan untuk perhitungan faktor gesekan. Oke, kemudian kita tentukan faktor kerugian mayor, K mayor FL per D, F-nya kita hitung dari formula Hallan, oke. Ini fungsi perhitungan formula Hallan-nya. Pertama kita hitung bilangan Reynolds dari density keluar pipa ya, kecepatan pipa, rho Vd per mu gitu ya. Lalu kemudian, kita hitung, faktor gesekan, lalu kita hitung K mayor. Hasilnya seperti ini, bilangan Reynolds-nya sekitar, 4, juta sekian, faktor gesekan 0,0139, 0,014, koefisien kerugian mayornya diperoleh 98,17. Oke, lalu selanjutnya kita identifikasi koefisien kerugian minor, kita anggap bahwa belokan tajam ini adalah elbow gitu ya, sehingga di sini nanti ada koefisien kerugian minor. Nah, kalau kita lihat ini elbow-nya, sudutnya di atas 90, nanti kita anggap ini 120, yang lain kita anggap elbow-nya sudutnya 90. Oke, jadi kita ada 3 elbow 90, 1 elbow 120. Nah, dari sini, ada juga tambahan di, inlet pipa dan outlet pipa, oke. Ini sebenarnya masih cukup terlalu sederhana ya, nanti kalau setelah, eee, apa namanya, desain dari terminal ini jelas gitu ya, perpipaannya seperti apa, keluar, dan kemudian di sana juga harus ada metering, ini perhitungan seperti ini harus kita revisi kembali. Oke, nah untuk sementara kita buat perhitungan sederhana di mana, K minornya hanya entrance, exit, lalu ada elbow 90, elbow 120, elbow 90 ada 3, elbow 120 ada 1. Nah, total koefisien kerugian minornya 7,3. Oke, lalu kita jumlahkan K total sama dengan K major ditambah K minor di sini. Oke, ini ketika kita menjumlahkan kita tidak mengalihkan dengan rasio diameter karena ini satu diameter semua ya. Ini adalah perpipaan discharge dari kompresor. Oke, kita tidak memperhitungkan perpipaan suction-nya karena kita anggap,
kompresornya cukup dekat dengan tangki sementaranya ya, dan itu nanti masuk ke desain perhitungan untuk terminalnya seperti itu. Nah, eee, oke, lalu kemudian kita hitung juga berapa panjang ekivalen ya dari K total. Jadi kalau kita hitung ini K totalnya 105,47, panjang ekivalennya 1921,63 meter. Jadi ini tambahan panjang berasal dari koefisien kerugian minor. Oke. Nah, lalu kemudian kita akan hitung tingkat keadaan di inlet pipa. Jadi kita tahu tingkat keadaan di outlet pipa dan tingkat keadaan di inlet kompresor. Nah, kita perlu tahu tingkat keadaan di inlet pipa atau sama dengan outlet atau discharge kompresor. Oke, yang pertama kita hitung dulu bilangan Mach di outlet, karena V outletnya kita sudah tahu ya, lalu kita hitung bilangan Mach di outlet. Setelah kita hitung bilangan Mach di outlet, kita hitung FL max per D di outlet pipa atau K limit di outlet pipa. Oke. Lalu kemudian kita hitung K limit di inlet pipa dari membalik formula K limit atau FL max per D. Jadi K limit di inlet ini K total ditambah K limit outlet. Oke ya. Lalu kemudian dari K limit inlet kita cari bilangan Mach di inlet dengan cara kita mencari akar dari persamaan ini, oke? Atau metode yang lain kita bisa gunakan tabel Van Flow. Oke, lalu kemudian setelah itu kita bisa tentukan tekanan dan temperatur di inlet itu dari formula rasio tingkat keadaan inlet outlet dengan yang merupakan fungsi dari bilangan Mach inlet outlet seperti ini. Oke. Jadi temperatur inlet kita hitung di sini dari formula ini, tekanan di inlet kita hitung dari formula ini. Oke, angka 1 ini inlet, angka 2 ini outlet. Nah, ini kita juga bisa hitung menggunakan Van Flow. Oke. Tapi untuk perhitungan menggunakan perangkat lunak seperti sekarang ini lebih mudah apabila kita hitung langsung ya. Kecuali yang mencari akar ini karena ini harus menggunakan metode numerik dan ini belum merupakan wilayah pembahasan di sini, jadi kita akan gunakan tabel untuk menyederhanakan. Oke, nah selanjutnya kita tentukan massa jenis di inlet, lalu kita tentukan kecepatan suara di inlet, lalu kita tentukan kecepatan gas di inlet, lalu kita tentukan pressure drop. Oke, hasil perhitungannya seperti ini perhitungan K limitnya, formula ini kita masukkan sebagai sebuah fungsi, lalu dari sini kita hitung C out-nya, kecepatan suara di outlet, lalu bilangan Mach di outlet, K limit di outlet pipa, oke, lalu K limit di inlet pipa. Oke, jadi hasilnya seperti ini, kecepatan suaranya 422,71 meter per second, bilangan Mach keluar pipa ini 0,005, oke ya. Oke, ini sebenarnya sudah kita pindahkan ke bawah. Nah, lalu kemudian dari K limit di dalam inlet pipa, kita baca tabel Van Flow untuk K sama dengan 1,3, oke. K 1,29 sekian itu kita anggap dekat dengan 1,3. Oke, lalu kalau kita lihat dari nilai K limitnya, oke. Ini K limit masuk pipanya adalah 369,7, berarti posisinya antara baris 34, 301 dan 474. Oke, lalu nanti kita cari bilangan Mach-nya. Nah, bilangan Mach keluarnya 0,0536. Oke, lalu kemudian kalau kita hitung, ini kita dapatkan M lower-nya 0,04, M upper-nya 0,05. Oke. Lalu kemudian kita interpolasi, kita dapatkan bilangan Mach masuk pipanya, oke, ini 0,0461 gitu ya. Lalu kemudian dari sini bilangan Mach inlet dan bilangan Mach outlet, kita bisa hitung T di inlet dan P di inlet. Lalu kita hitung density di inlet, C di inlet pipa, V inlet pipa, lalu pressure drop. Sesuai dengan formula yang sudah kita definisikan di sini. Oke, nah dengan demikian kita peroleh ya temperatur masuk pipeline-nya 20,03 derajat Celcius, tekanan masuk 12,8 bar absolut,
massa jenis masuknya 9,25 kg per meter kubik, kecepatan suara masuk pipeline 422,74 meter per second, kecepatan aliran gasnya 19,47 meter per second. Jadi tidak terlalu jauh jatuhnya dibandingkan 25 meter per second ya kecepatan maksimum. Nah, pressure drop-nya di dalam pipeline ini 1,79 bar. Oke, dari sini kita sudah dapatkan tingkat keadaan di inlet pipa atau di discharge kompresor. Nah, lalu kita masuk ke kompresor sizing. Oke, langkah-langkahnya adalah pertama hitung dulu rasio tekanan, lalu kita hitung debit aktual di inlet kompresor atau di suction kompresor. Oke, ini dari M dot dibagi rho inlet kompresor. Lalu kemudian kita estimasi efisiensi politropiknya menggunakan formula Rollins, Guo, dan Galambon. Seperti ini formulanya. Alternatif yang lebih akurat adalah kita gunakan kurva yang disediakan oleh pabrikan kompresor. Tapi dalam pembahasan ini kita tidak punya kurva, gitu ya. Jadi biasanya kalau nanti dalam proses pengadaan EPC yang sebenarnya, kita bisa mengajukan permintaan ke pabrikan kompresor untuk memperoleh data kurva efisiensi politropiknya, yang nanti bisa kita gunakan untuk melakukan proses perhitungan. Oke, lalu kita tentukan rasio isentropik dan rasio politropik, formulanya seperti ini, K-1 per K, lalu ini R isentropik kali efisiensi politropiknya. Lalu kita tentukan temperatur discharge, estimasi faktor kompresibilitas di suction dan discharge. Lalu ini kita ulangi lagi langkah 2 sampai langkah 6 sampai konvergen. Nah, karena kita menggunakan gas ideal dan ini sudah diketahui tingkat keadaan di discharge, maka ini tidak perlu dilakukan. Oke. Jadi kita bisa langsung menentukan massa jenis aktual di inlet dan laju aliran massa gas dalam satuan pound mass per menit. Oke. Lalu kita tentukan head isentropik, head politropik, lalu kita tentukan gas horsepower, dan kemudian kita tentukan tipe kompresor dari grafik ini. Oke. Kita akan pakai tipe kompresor apa? Sentrifugal, single state, multi state, atau kita pakai reciprocating atau rotary screw dan lain-lain. Kita nanti tentukan dari sini. Lalu kemudian kita hitung mechanical loss dari gas horsepower pangkat 0,4, lalu kita tentukan brake horsepower, itu gas horsepower ditambah mechanical losses. Oke, ini proses perhitungannya. Jadi tekanan masuk pipa sama dengan tekanan keluar kompresor, density masuk pipa sama dengan density keluar kompresor. Nah, density masuk kompresor kita bisa hitung dari tekanan kompresor dibagi RT masuk kompresor ya, ini formula gas ideal. Oke, lalu kita hitung rasio tekanan, debit masuk kompresor, lalu kemudian kita tentukan efisiensi politropik, lalu koefisien isentropik, koefisien politropik, tentukan head isentropik, head politropik, ini perhitungan gas horsepower-nya. Jadi karena M.NG-nya itu atau massa jenis laju aliran massa gasnya itu dalam kilogram per second, kita ubah ke pound mass per menit, ini kita kalikan 60. Oke, lalu kita kalikan 2,20463. Head politropiknya dari meter kita ubah ke feet, lalu dibagi 33.000. Oke, perhitungan mechanical losses, lalu ini perhitungan brake horsepower. Hasilnya seperti ini. Jadi tekanan suction kompresornya 0 PSIG, discharge-nya 171 PSIG, rasio tekanan 12,64. Oke. Lalu kemudian laju aliran volumetrik aktual di suction-nya 24.621 ACFM, aktual kubik feet per menit ya. Lalu politropik efisiensi sekian 74%, head isentropiknya sekian feet, head politropik sekian feet, dapatkan gas horsepower dan mechanical losses seperti ini. Total brake horsepower-nya adalah 242.159,21 horsepower. Oke, lalu berdasarkan tekanan discharge dan kemudian laju aliran volumetrik aktual, kita baca kurva ini. Jadi ACFM 24620 posisinya sekitar sini ya. 24.000 sekian posisinya di sini, sekitar sini. Lalu kemudian discharge pressure 171 PSIG di sini sekitarnya. Kita dapatkan jenis kompresornya yang sesuai adalah centrifugal multi-stage kompresor. Oke.
Ya, ini adalah perhitungan pemilihan kompresor dan perkiraan brake horsepower kompresor yang dibutuhkan. Jadi dengan demikian perhitungan atau line sizing dan kompresor sizing untuk sistem transportasi gas ini sudah kita selesaikan. Ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.